Baik, saya akan menjelaskan materi dari pertemuan ke-13, yaitu kesalahan berpikir atau fallacy. Adalah kesalahan dalam berargumen yang mengarah pada kesimpulan yang salah. Fallacy dibagi menjadi dua kategori, yaitu formal dan informal. A. Kesalahan berpikir formal. Kesalahan ini terjadi karena pelanggaran aturan logika formal. 1. Fallacy of four terms, yaitu menggunakan 4 term dalam silogisme orang salah. Contoh, orang yang berpenyakit menular harus diasingkan, orang yang panu harus diasingkan. 2. Fallacy of undistributed middle, yaitu tidak ada term penengah yang mencangkup keseluruhan. Contohnya, Fahri perokok aktif karena ia punya penyakit paru-paru. Yang ketiga, fallacy of illiquid proses premis tidak mencangkup tetapi kesimpulan mencangkup. Contoh, gajah binatang, ular bukan gajah, berarti ular bukan binatang. 4. Fallacy of two negative premise, yaitu kesimpulan dari dua premis negatif. Contohnya, semua buku Khairil Anwar tidak mudah dipahami, jadi semua buku Khairil Anwar adalah buku filsafat. 5. Fallacy of affirming the consequence, yaitu membenarkan akibat untuk membenarkan sebab. Contohnya, jalan macet berarti ada demonstrasi. Yang keenam, fallacy of denying the antecedent, yaitu menolak sebab dan menyimpulkan akibat tidak terjadi. Contohnya, presiden tidak datang, jadi orang tidak ramai. 7. Fallacy of disjunction, yaitu mengingkari alternatif dan menyimpulkan yang lain benar. Contoh, Ani di Kudus karena dia tidak di Jepara. 8. Fallacy of inconsistency, yaitu tidak konsisten antara premis dan konklusi. Contohnya, tugas saya sudah sempurna tapi masih ada yang kurang. B. Kesalahan berpikir informal. Kesalahan ini terjadi tanpa melanggar aturan formal, namun kesimpulannya tetap salah. Yang pertama, fallacy of hasty generalization, yaitu menarik kesimpulan umum dari kasus sedikit. Contohnya, dia seorang muslim, pasti jahat. Yang kedua, fallacy of forged hypothesis, yaitu memaksakan praduga tanpa bukti. Contohnya, pegawai terluka karena berkelahi dengan istrinya. Ketiga, fallacy of beginning the question, yaitu premis dan konklusi saling mendukung tanpa bukti. Contohnya, pengacara versus hebat karena terkenal. 4. Fallacy of circular argument, argumen yang berputar. Contohnya, kampus menurun karena mahasiswa malas. Mahasiswa malas karena kampus menurun. 5. Fallacy of argumentative leap, yaitu melompat ke kesimpulan tanpa dasar jelas. Contohnya, ia kelak jadi guru besar karena orang tuanya kaya. Yang ke-6, fallacy of appealing to authority, yaitu mengandalkan otoritas yang tidak relevan. Contohnya, Santo adalah baik karena Agnes Monica bilang begitu. 7. Fallacy of appealing to force, menggunakan kekuasaan untuk mendukung argumen. Contohnya, aku sudah kuliah 5 tahun, jadi pendapatku lebih benar. 8. Fallacy of abusing, menyerang pribadi lawan bicara. Contohnya, pendapatan tidak perlu didengar karena dia seorang pembunuh. 9. Fallacy of ignorance, yaitu menganggap sesuatu benar karena tidak ada bukti yang membantah. Contohnya, kau tidak bisa membuktikan setan tidak ada, jadi setan pasti ada. 10. Fallacy of complex question, pertanyaan jebakan. Contohnya, apakah kamu sudah berhenti mukuli istrimu? Yang ke-11, fallacy of oversimplification, yaitu menyederhanakan alasan. Contohnya, dia pandai karena banyak teman. 12. Fallacy of accident, yaitu menetapkan sifat yang tidak berlaku umum. Contohnya, hari raya Imlek tahun lalu hujan, jadi besok pasti hujan. 13. Fallacy of irrelevant argument, yaitu argumen yang tidak relevan. Contohnya, pisau silet lebih berbahaya dari peluru. 14. Fallacy of false analogy, yaitu analogi yang salah. Contohnya, manusia butuh makanan untuk hidup, sepeda motor juga butuh makanan. 15. Fallacy of appealing to pity, menggunakan belas kasih untuk mendukung argumen. Contohnya, dia membunuh orang tuanya, tapi kasihan karena dia yatim piatu. Kesalahan berpikir karena penggunaan bahasa. Kesalahan ini terjadi karena ketidaktepatan penggunaan kata atau kalimat.
ekuivokasi, kata dengan arti berbeda dalam konteks yang sama. Contohnya, Johnny Depp adalah bintang, jadi dia benda astronomis. Yang kedua, apiboli, frasa ambigu. Contoh, gadis cantik itu membawa 3 potong pakaiannya yang baru. Yang ketiga, aksentuasi, penekanan kata yang salah. Contoh, ibu, ayah pergi, bisa berarti pemberitahuan kepada ibu. 4, komposisi, menyebut sesuatu secara kolektif yang seharusnya disebut individual. Contoh, isi buku itu basis politis. 5, divisi, menyebut sesuatu secara individual yang seharusnya kolektif. Contohnya, setiap bagian mobil berat, jadi mobil pasti berat. Kesalahan ini menunjukkan pentingnya pemahaman yang tepat terhadap logika dan penggunaan bahasa untuk menghindari kesimpulan yang salah.